Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar mulai ramai. Pedagang buah berteriak menawarkan dagangannya. Penjual rempah bersaing dengan aroma wangi. Dan tukang bubur yang terkenal paling laris di kota itu baru saja membuka lapaknya. Namun hari itu bukan buburnya yang jadi sorotan, melainkan cara memakannya. Dua orang pelanggan berdebat sengit. Bubur itu harus diaduk dulu supaya rasanya menyatu. Kalau tidak, itu namanya bukan bubur, tapi bubur setengah jalan, kata pemuda satu dengan penuh keyakinan. Tidak, bubur itu tidak boleh diaduk. Menikmati bubur itu harus bertahap. Ada manis, ada asin, ada gurih, semua perlahan. Mengaduk bubur itu sama saja menghancurkan seni, balas pemuda dua sambil menahan emosi. Perdebatan semakin ramai. Orang-orang mulai bergabung. Sebagian berpihak pada yang diaduk, sebagian lagi memilih yang tidak diaduk. Bahkan tukang bubur sendiri jadi bingung, karena ia hanya ingin jualan, bukan jadi hakim kuliner. Di tengah kekacauan itu, muncullah Abu Nawas dengan jubah longgar dan wajah penuh rasa ingin tahu. Loh, ada apa ini? Kerusuhan pagi-pagi hanya karena semangkuk bubur. Warga pun serempak berkata, Abu Nawas, tolong beri kami pencerahan. Mana yang benar, bubur diaduk atau tidak diaduk? Kata mereka. Abu Nawas tersenyum. Ini masalah besar. Lebih besar dari memilih pemimpin. Baiklah, aku akan menyelesaikan perdebatan ini. Tapi aku butuh 2 mangkuk bubur, jawab Abu Nawas. Tukang bubur dengan senang hati menyajikan 2 mangkuk. Satu diaduk hingga rata, satu dibiarkan sebagaimana adanya. Abu Nawas duduk di bangku, menyendok bubur yang diaduk duluan. Ia mencicipinya perlahan, lalu menutup mata sejenak seperti sedang mendengarkan musik klasik. Kemudian ia menyendok bubur yang tidak diaduk, makan dengan penuh kehati-hatian. Setelah selesai, ia berdiri dan berkata dengan nada tinggi, saudara-saudaraku, telah kutemukan jawabannya. Semua terdiam. Abu Nawas melanjutkan, bubur yang diaduk rasanya menyatu, harmonis, seperti orkestra yang sedang memainkan lagu. Tapi bubur yang tidak diaduk rasanya berlapis, penuh kejutan, seperti berjalan di taman bunga yang aromanya berganti setiap langkah. Mendengar itu orang-orang mulai mengangguk-angguk. Tapi lalu seorang berteriak, jadi yang mana yang benar Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum licik. Yang benar adalah tergantung siapa yang membayar, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Semua orang ikut tertawa. Namun karena orang-orang belum puas, Abu Nawas menambahkan, jika kau orang yang terburu-buru, yang ingin semua rasa datang sekaligus, maka aduklah buburmu. Tapi jika kau orang yang menikmati proses, yang sabar, dan ingin mencicipi kehidupan satu suap demi satu suap, maka jangan diaduk, lanjut Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, itu kan artinya dua-duanya benar, tanya seorang anak muda. Abu Nawas mengangguk. Tentu saja, karena perdebatan soal bubur bukan soal benar atau salah, tapi soal selera. Dan selera tidak bisa dipaksa, hanya bisa dinikmati, jawab Abu Nawas. Akhirnya semua orang pulang dengan tenang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tukang bubur pun tersenyum senang karena buburnya ludes dibeli orang-orang yang ingin mencicipi kedua versi. Sejak hari itu, di lapak tukang bubur itu dipasang tulisan, bubur diaduk atau tidak diaduk, semua sah di mata Abu Nawas.
Dikisahkan, Abu Nawas baru saja mendapat hadiah sepatu yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya yang kini hidup di negeri seberang. Karena model dan warnanya sangat indah, Abu Nawas sangat mengagumi hadiah sepatunya. Hingga akhirnya terbesit niat Abu Nawas untuk memamerkan kepada kawan-kawan tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung, tempat biasa mereka berkumpul. "Sepatumu indah sekali, Abu Nawas. Baru kali ini aku melihatnya, ada sepatu yang demikian indah." Begitulah ucapan kawan-kawannya memuji sepatu baru yang dikenakan Abu Nawas. Hingga pada suatu malam, Abu Nawas mengalami nasib yang sial. Pasalnya, sepatu yang sangat dibanggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu saat di keesokan paginya, di mana ketika ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak berhenti sampai di situ. Kambing-kambing ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. "Makanya kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang di rumah kita pada hilang," omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu, karena bagaimanapun ini adalah memang kesalahan dirinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintahkan ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Apa tidak ada hari lain? Hari ini aku lagi banyak masalah," balas Abu Nawas ketus. "Ini perintah Baginda Raja, Tuan Abu," ujar pengawal istana. Akhirnya, dengan terpaksa, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. "Wahai Abu Nawas, kenapa mukamu terlihat kesal?" tanya Baginda Raja. "Tidak, Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja," jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu Abu Nawas dalam suasana tidak karuan. "Katakan saja, Paduka, apa tujuan Paduka mengundang saya?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kau berhasil melakukannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan mendapat hukuman," kata Baginda Raja. "Iya, katakan saja, apa tugasnya?" balas Abu Nawas menahan emosi. "Tugasnya adalah kamu harus bisa membuat kuda saya tertawa," jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung meminta supaya menghadirkan kudanya. Ia pun mendekatkan kupingnya ke mulut si kuda, seolah-olah ia sedang mendengar kalau kuda tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. "Wahai Abu Nawas, apa yang kuda itu bisikan padamu?" tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas pun menjawab, "Ia memberitahu saya, Paduka. Katanya ia bisa tertawa, tapi jika melihat Paduka berlari dengan satu kaki." Tentu saja hal ini tak mungkin Baginda Raja lakukan, apalagi dengan kondisi badannya yang gemuk. "Kau jangan mengada-ada, Abu Nawas, jangan mempermainkan aku," bentak Baginda Raja. Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja, kali ini ia berani membalas. "Begitu juga dengan Paduka, jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tidak masuk akal. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Tapi oleh Baginda Raja dicegah. "Biarkan dia pulang," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, dia sudah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja. Karena sepertinya Abu Nawas sedang ada masalah. Coba cari tahu apa penyebabnya," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama,
Akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi bahwa Abu Nawas rumahnya telah kemalingan. Si pengawal pun lalu melaporkan kepada Baginda Raja. Oh, itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap serta seret ke penjara, perintah Baginda Raja. Kemudian dalam tempo 2 hari si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan sepatu dan kambing milik Abu Nawas. Betapa bahagianya hati Abu Nawas, sepatu kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan kambing-kambing ternaknya. Namun di balik rasa kebahagiaannya, Abu Nawas merasa bersalah akibat tindakannya yang telah bersikap tidak sopan. Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku, gumam Abu Nawas. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, ia datang ke istana menemui Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya minta maaf atas kelancangan saya, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkan, tapi dengan syarat ia harus bisa menghibur dirinya. Akhirnya dengan tingkah dan wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan beberapa cerita lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Kecerdikan Abu Nawas menangkap pencuri burung. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Wah, sekarang kamu suka pelihara burung ya, Mid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Loh, kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung itu, Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini ya Abu Nawas," ucap si Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung si Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat Abu Nawas, bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab si Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. "Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya," tanya Hamid.
Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya, biarkan aku yang bekerja, ucap Abu Nawas menegaskan. Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu, balas Hamid mengiyakan. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Ketika semua bercengkrama sambil menikmati hidangan makan siang, tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" katanya. Mereka menjawab, "Untuk makan-makan Abu Nawas." "Ya, selain itu, dalam rangka apa sebenarnya kita diundang?" Abu Nawas kembali bertanya. Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya si Hamid." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. "Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya," ucap Abu Nawas. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelap tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu dong, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas sambil tertawa untuk meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu, cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut saja," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Hei Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," sesak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Jadi biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tidak bisa mengelak, terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Diceritakan kala Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyaut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya. Tapi uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi.
Beli saja anak domba. Tentunya harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar, ujar sang istri menyarankan. Benar juga katamu, timpal Abu Nawas. Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga, sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas terlihat sibuk berkeliling mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya. Waduh, susah tuan kalau cari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau, aku ada, tapi anak dombanya kurus, kata si pedagang. Mana? Coba aku lihat, pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. Kurus sekali dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya, pikir Abu Nawas. Bagaimana? Apakah tuan berkenan? Tanya si pedagang kembali. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia pun terpaksa membelinya. Ia pikir nanti kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. Wahai istriku, coba lihat, saya sudah mendapatkan anak domba, ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar anak domba ini menjadi gemuk, pesan sang istri. Abu Nawas lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak domba miliknya. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memeliharanya, tiba-tiba anak domba tersebut hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya, Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tidak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya. Tega bener Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah, sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Hingga pada suatu hari datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. Hei Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah saya. Saya akan mengadakan syukuran, tutur Tuan Hamid. Insya Allah saya akan datang. Ngomong-ngomong, siapa saja yang diundang? Tanya Abu Nawas. Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil, jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid berlalu meninggalkan Abu Nawas. Setelah mendapat undangan dari Tuan Hamid, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide cemerlang untuk menjebak si Abu Jahil. Saat malam tiba, ia pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Dan ternyata Abu Jahil dan Tuan Hakim sudah berkumpul di sana. Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hakim. Hei Abu Nawas, saya dengar anak dombamu dicuri maling. Kasihan sekali, ledek Abu Jahil. Mendengar itu Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. Benarkah itu Abu Nawas? Kapan kejadiannya? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu, jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkannya di meja makan. Wah, kelihatannya sedap sekali. Aku sudah tidak tahan untuk memakannya, teriak Abu Jahil kegirangan. Kalau melihat sop kambing yang lezat ini,
Aku jadi teringat anak dombaku yang hilang, ujar Abu Nawas mengawali bualannya. Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang. Padahal Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. Padahal apa Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim penasaran. Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya, lanjut Abu Nawas. Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya, ujar Tuan Hakim komentari cerita Abu Nawas. Itu belum seberapa Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah, ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar hal itu Tuan Hakim dan Tuan Hamid semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab dia tahu persis bahwa anak domba milik Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakannya. Abu Jahil merasa tidak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai dia keceplosan. Dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu, teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. Yang benar yang mana nih? Abu Jahil bilang ceritamu palsu, tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Untuk apa saya cerita palsu? Andai saja anak dombaku ada, Tuan Hakim pasti akan percaya, jawab Abu Nawas memancing. Iya sih, benar juga, balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya. Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu. Jangan mudah percaya, protes Abu Jahil. Apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu? Tanya Tuan Hakim. Sebab anak dombanya ada padaku Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku, teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tidak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk dalam perangkapnya. Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas dan kamu siap-siap menerima hukuman, bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan dia menjalani hukuman penjara selama 3 bulan. Dikisahkan, kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi hendak melamar pekerjaan. Namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasa tenaganya. Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tak mampu untuk membayarmu, ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya.
Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan. Gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia masukkan koin tersebut ke dalam sakunya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia disapa oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya. "Hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari," pintanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia lalu dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu lihat sendiri kan, toko saya terlihat sepi," balas sahabatnya itu. "Oh iya, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja," kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya. Sahabatnya itu tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Koin ini barang antik Abu Nawas. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari, ia hendak membeli koin seperti ini. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. "Kamu serius?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya iyalah, saya serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan untuk keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Apa kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Tidak apa-apa, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Dan lagi-lagi, ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, sini, aku beli kambingmu. Nanti malam aku akan mengadakan pesta," ucap saudagar kaya. "Boleh, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Iya, sini, aku bayar," kata saudagar kaya tersebut. Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya, sebab ia mendapat untung 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya itu. Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok langsung kabur tunggang langgam. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk termenung. Ia meratapi kejadian yang barusan menimpanya. "Mungkin uang tadi bukan rezeki saya," batin Abu Nawas menghibur diri. Tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dari tempat duduk dan membuka pintunya. Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya yang mempunyai toko barang antik tadi. "Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu,"
kata sahabatnya. "Tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar, dan ini sisanya 4.700 dinar. Silahkan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya. Alhamdulillah, meskipun menerima musibah, pasti akan berbuah kemanisan. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada, selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rezekinya untuk orang-orang miskin. Dikisahkan ada dua sahabat karim, mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka, pergilah kedua orang ini menuju rumahnya. Setibanya di depan rumah Abu Nawas, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rizki dengan kemurahan-Mu." Kemudian pengemis kedua berkata, "Ya Allah, berikan aku rizki atas kedermawanan Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham. Sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti setara dengan uang 2 dirham. Tapi di dalam roti tersebut, Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur. Sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Wahai kawan, apa yang kau dapatkan dari Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku hanya diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Si pengemis kedua ini tak menyadari bahwa di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Hei kawan, berikanlah kepadaku uangmu dan ambil saja rotiku ini untuk anak-anakmu," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapatkan uang 100 dinar. Pada hari berikutnya, hal itu terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani profesinya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Bukankah sudah cukup yang aku berikan kepadamu?" Pengemis kedua menjawab, "Tuan hanya memberiku sepotong roti. Aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi dari peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharapkan kemurahan Allah.
maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sebuah desa, ada seorang penebang kayu yang memiliki sebuah kapak. Dengan kapak itu ia bekerja menebang pohon-pohon dan membelah-belah batang pohon itu untuk dijadikan kayu bakar. Dari kayu bakar yang dibuatnya, ia peroleh uang untuk menghidupi keluarga kecilnya. Dalam pandangannya, ia tidak memiliki banyak masalah untuk dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Suatu ketika, dalam tidurnya ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang pengemis yang meninggal dunia. Pengemis yang meninggal dunia itu, dalam alam maut yang diperlihatkan melalui mimpi si penebang kayu, dipanggil namanya oleh malaikat. "Hei, Fulan, marilah datang kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan kekayaanmu." Maka, mendekatlah pengemis itu. Dan Tuhan pun bertanya tentang kekayaan yang dimiliki oleh pengemis tersebut. Dan untuk apa kekayaan itu dipergunakan selama hidup pengemis tersebut? "Ya Tuhan," jawab pengemis itu, "Hamba-Mu ini tidak memiliki kekayaan apa-apa selain kaleng bekas yang kupergunakan untuk mengemis." "Dari mana kau dapatkan kaleng itu?" Tuhan bertanya lagi. "Kaleng itu hamba dapat dari pasar." "Apakah kau ketika mendapatkannya, kaleng dibuang orang atau kau mengambilnya dari seseorang?" Pengemis itu terdiam, mengingat-ingat peristiwa masa lalunya. "Seingat hamba ya Tuhan, kaleng itu hamba ambil dari tanah, mungkin sudah dibuang orang." "Kau tidak tahu siapa pemilik sebelumnya?" "Hamba tidak tahu ya Tuhan." "Kau tidak pernah berpikir kalau pemilik sebelumnya kehilangan kaleng itu?" Pengemis itu terdiam. Kemudian ia pun menangis dan meratapi untuk diampuni dosa-dosanya pada Tuhan. Saat itulah penebang kayu itu pun terbangun. Ia pun berpikir keras tentang arti mimpinya itu. Apakah demikian pertanggungjawaban yang harus diperbuat kelak di alam keabadian kepada Tuhan akan harta dan kekayaan? Apakah memang harus kita ketahui dari mana harta dan kekayaan yang diperoleh selama ini berasal? Apakah ada pihak yang dirugikan ketika kita beroleh harta atau kekayaan itu? Pemikiran-pemikiran seperti itu menghantui si penebang kayu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke pasar dan menjual satu-satunya kapak yang ia miliki sebagai harta. Ketika banyak orang bertanya mengapa ia menjual kapak miliknya, yang merupakan alat baginya mencari penghidupan, ia berkata, bahkan kaleng bekas bagi seorang pengemis pun harus dipastikan asal-usulnya, tidak merampas hak dan kepunyaan orang lain. Abu Nawas debat dengan orang Syiah. Suatu hari di istana, Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota tersebut. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa, saya justru malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama."
Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama di kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya, saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah tersebut. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya, ujar penasihat istana menyarankan. Usulan penasihat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian, Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani menghadapinya?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini, tantang mereka." Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa ini? Bukannya kemarin aku sudah ke istana?" jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal itu. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal itu. "Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal lagi. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana, nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sendal miliknya. Melihat hal itu, membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian, sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh ya, kenapa kau tenteng sendalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal. Makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita pun selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung ngelayar pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang-orang Syiah itu tidak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Memeras pemeras. Alkisah, pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Baginda Raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia mendapat hadiah yang sangat besar. Tentu saja haruslah Baginda Raja senang mendengarnya, kalau tidak pancung hukumannya. Oleh karena itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda Raja. Abu Nawas yang suka berbagi uang untuk kaum fakir miskin mulai tergerak hatinya, karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Kali ini
Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda Raja girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula, karena ia harus berhadapan dengan pengawal penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda Raja, gumam si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Oh, baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga untuk penjaga gerbang istana. Abu Nawas pun masuk istana. Baginda Raja merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda Raja merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia. Bila hamba diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan," jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu. Dari itu, Baginda memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangannya. Abu Nawas dipersilahkan maju. Sesuai dengan pesan dari Baginda, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda Raja kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" Kata Baginda belum mengerti. "Paduka yang mulia, sebenarnya penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang akan hamba terima. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu, wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar perkataan Abu Nawas, bukan kepalang murka Baginda. Tanpa banyak bicara lagi, pengawal itu dipanggil untuk masuk. Baginda Raja berpesan kepada algojo untuk melanjutkan hukuman pecut kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sangat keras, sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda Raja. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena lecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagi lecutan dengan pengawal itu. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas, karena seharusnya dia mendapat hadiah dari Baginda Raja. Di hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali lecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain.
Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Seperti hari-hari sebelumnya, Abu Nawas diperintahkan Baginda untuk menghadapnya di istana kerajaan. Namun kali ini dengan suasana yang berbeda. Abu Nawas dipanggil pada malam hari yang sangat dingin. Di tengah obrolan yang sedang asik-asiknya, tiba-tiba Baginda Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau mau telanjang bulat di atas atap malam ini?" "Tergantung pada imbalannya, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Kali ini engkau akan aku beri 500 dirham jika mampu melaksanakannya," jawab Baginda Raja. Karena melihat imbalan yang begitu besar, tanpa berpikir panjang, Abu Nawas segera melepas bajunya. Sesudah bajunya dilepas, selanjutnya Abu Nawas naik menuju atas atap dan duduk seperti yang diperintahkan Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas merasakan rasa dingin yang sangat menusuk kulit. Hingga malam menjelang subuh, Abu Nawas baru turun ke bawah. "Mohon ampun Baginda Raja, mana hadiah yang Baginda janjikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Oh itu, sabar dulu wahai Abu Nawas. Jadi semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa tuanku yang mulia. Hanya seberkas cahaya yang terlihat dari kejauhan," jawab Abu Nawas. "Waduh, kalau begitu engkau tidak berhak untuk mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," jelas Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa seperti itu Baginda?" "Karena kedinginan, hamba semalam hampir saja mati," protes Abu Nawas. Namun Baginda tidak ingin mendengar protes dari Abu Nawas. Lebih dari itu, Baginda justru menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Karena tidak mau dianggap melawan titah sang raja, akhirnya Abu Nawas pulang dengan rasa dingin dan sedikit kecewa karena gagal membawa 500 dirham tadi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata dalam hati, "Ada-ada saja. Bagaimana mungkin Baginda ingkar janji? Kalau begitu, aku harus mendapatkan yang semestinya jadi milikku." Selang beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengundang Baginda Raja untuk jamuan makan bersama di rumahnya. Baginda pun menerima undangan tersebut. Keesokan paginya, Abu Nawas sudah tiba di istana dengan tujuan ingin menjemput Baginda bersama dengan rombongan kerajaan. Akan tetapi di tengah perjalanan, Abu Nawas meminta izin kepada Baginda untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan, terutama akan menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda dan pejabat kerajaan. Hingga beberapa saat kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat acara. Di situ Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Baginda. Tak lama setelah itu, Baginda Raja beserta para rombongan datang. Abu Nawas mulai bercerita macam-macam dengan tujuan agar Baginda Raja menjadi senang. Namun karena keasikan ngobrol, Baginda Raja terlihat memegangi perut pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuh sang raja. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda, harap bersabar sedikit karena apinya lamban sekali panasnya. Padahal sejak dari tadi pagi sudah dinyalakan," jawab Abu Nawas. "Api jenis apa itu? Kok lamban sekali panasnya? Coba antar aku ke dapur," tanya Baginda Raja. Setibanya di dapur, Baginda Raja merasa heran karena ada api namun tidak ada terlihat makanan yang sedang dimasak.
"Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda kembali. "Itu Baginda yang mulia, ada di atas pohon," jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon tersebut. "Wah, pantas saja. Bagaimana mungkin bisa matang kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya ada di bawah? Itu terlalu jauh jaraknya," kata Baginda Raja merasa heran. "Ini sama saja Baginda dengan kasusku beberapa hari lalu. Bagaimana tubuhku ini bisa dihangatkan oleh cahaya yang berada di kejauhan?" jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa lebar. Baginda kemudian menyuruh pengawalnya untuk memberikan 2 kali lipat dari hadiah yang pernah dijanjikan, yaitu 1000 dirham. Pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu Paduka," ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. Abu Nawas, kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Kalau begitu ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari," balas komandan. Tidak lama kemudian Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran.
Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu, balas Baginda Raja sambil tertawa. Maksud Paduka? Tanya sang komandan tak mengerti. Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu? Tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku, gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Karena buta warna, Abu Nawas selamat dari bahaya. Pada suatu hari, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam ada undangan pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kamu pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina aku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada pengawalnya. Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. "Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah." "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya, kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri.
Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat ubah di janggutku?" tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asik melahap makanan lezat tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku," sahut Abu Nawas. "Ya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat ubah di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting. Hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan baginda raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini?"
Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan, kata Hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kegilapannya selama ini. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, 1 ekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. "Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian 1/3-nya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah.
Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1 karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Saya akan membantumu, biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah, balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya,
sebelum dihadang para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. "Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka, dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi.
Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek. Kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar, kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. "Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak," terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas.